Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Mainah sebagai anggota perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai ibadah dan amal soleh. Sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Fahmi Rizky Pangestu dengan NIM M1D1200011. Lalu selanjutnya ada Muhammad Afarido Nabawi dengan NIM M1D1200013. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Elma Mutmainah dengan NIM M1D1200014. Lalu yang keempat ada Muhammad Feriansyah dengan NIM M1D1200025. Lalu yang kelima ada Siti Laila Sakira dengan NIM M1D1200031. Dan yang terakhir ada Sindu Sanjaya dengan NIM M1D1200034. Baik, pokok materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini terdiri dari 3, yaitu adalah pendahuluan, pembahasan, penutup, serta kritik. Nah, pada pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari makalah ini. Lalu yang kedua ada pembahasan meliputi pengertian ibadah dan amal soleh, hakikat ibadah, ruang lingkup ibadah, serta hikmah dalam ibadah dan amal soleh. Lalu yang ketiga ada penutup yaitu terdiri dari kesimpulan serta saran. Dan yang keempat yaitu kritik. Jadi kami akan meletakkan ruang kritik. Jika berkenan, Ibu atau teman-teman yang sudah menonton ini boleh memberikan kritik kepada kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Terdiri dari 4, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari makalah, lalu manfaat dari makalah tersebut. Baik, latar belakangnya yaitu setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan seorang muslim maka baginya akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nanti di akhirat kelak. Nah, diterima atau tidaknya ibadah seseorang itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerimanya. Manusia hanya bisa melihat indikator atau penilaiannya itu terdiri dari 2 faktor penting, yaitu ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas dan dilakukan secara benar. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian ibadah dan amal soleh. Yang kedua adalah bagaimana hakikat dan ruang lingkup dalam ibadah. Serta yang terakhir bagaimana hikmah ibadah dan amal soleh. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama mengetahui bagaimana pengertian ibadah dan amal soleh. Yang kedua mengetahui bagaimana hakikat serta ruang lingkup dalam ibadah. Dan yang terakhir mengetahui bagaimana hikmah ibadah dan amal soleh. Nah, manfaat dari makalah ini yaitu yang pertama dapat memberikan kesadaran bagi pembaca bagaimana pengertian, hakikat, ruang lingkup, serta hikmah dari ibadah dan amal soleh. Lalu yang kedua yaitu dapat mulai menumbuhkan rasa ingin mengimplementasikan ibadah dan amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di pembahasan ini kita akan menjadi tiga subtema, yaitu pertama pengertian ibadah dan amal soleh, yang kedua ada hakikat dan ruang lingkup ibadah, serta yang terakhir hikmah ibadah dan amal soleh. Yang pertama yaitu pengertian ibadah dan amal soleh. Ibadah adalah kegiatan pengabdian atau ketaatan kepada Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beberapa hal tertentu. Dalam ajaran agama Islam, ibadah dibagi menjadi 2 ruang lingkup, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah gairu maddoh. Nah, ibadah ini sendiri terdiri dari 3 bagian, ada ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Nah, ibadah itu banyak macamnya, banyak jenisnya, yaitu bisa sholat, zakat, haji, dan jihad. Itu adalah ibadah yang merupakan dari fisik serta hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, serta tahmid dan syukur adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, yaitu lisan dan hati. Jadi yang tadi yang sholat, zakat, haji, jihad itu ibadah badaniyah qalbiyah, yaitu fisik dan hati. Sedangkan yang tadi tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur itu merupakan ibadah lisaniyah qalbiyah atau ibadah yang lisan dan hati. Nah,
banyak macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Nah, ibadah ini menjadi suatu tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan ya lagi sangat kokoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberitahukan bahwa sebenarnya hikmah penciptaan jin dan manusia ini agar mereka bisa melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, dan Allah itu maha kaya gitu. Jadi dia sebenarnya tidak membutuhkan mereka, tetapi mereka lah yang membutuhkan Allah. Mereka karena ketergantungan mereka kepada Allah. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, maka ia sombong. Ia adalah makhluk yang sombong. Dan siapa yang beribadah kepada Allah tetapi selain daripada yang disyariatkan, maka ia adalah pelaku bid'ah. Nah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang disyariatkan, maka ia adalah mukmin muwahhid, yaitu yang mengesahkan Allah. Nah, lalu yang kedua itu adalah amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan sesuai ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Amal soleh ini terdiri dari dua jenis, yaitu amal soleh dari segi perbuatan dan amal soleh dari segi perilaku. Nah, jadi itu dengan kata lain, amal soleh ini adalah perilaku, perbuatan, sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab orang yang beramal soleh, dia akan menjadi penghuni surga nanti kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah, amal soleh ini adalah mengerjakan sesuatu hal perbuatan yang baik dengan niat karena Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ini perintah Allah. Karena dengan kita beramal soleh, maka akan tercipta kehidupan yang tentram, aman, bahagia. Nah, jadi amal soleh ini harus dimiliki, wajib dimiliki oleh setiap muslim. Lalu yang kedua yaitu ada hakikat dan ruang lingkup dalam ibadah. Nah, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akan terwujud jika dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi ibadah itu sendiri akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang mukmin, seorang muslim itu melakukan kewajiban, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik dan benar, dengan ajarannya, dengan syariatnya. Tidak melenceng kemana-mana ataupun tidak lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak lari dari Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pegangan kita sebagai umat Islam. Nah, Islam sendiri mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan manusia ini, seluruh kegiatan kita sebagai ibadah. Apabila ia diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi kita melakukan ibadah, kita melakukan sesuatu kegiatan pun kita harus dan wajib hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap apa yang dilakukan, baik yang bersangkutan dengan individu atau bersangkutan dengan perkelompok dan masyarakat, itu adalah ibadah menurut Islam ketika ia sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat yang sesuai dengan Al-Quran dan serta hadis. Nah, hakikat ibadah itu harus melaksanakan apa yang Allah cintai, Allah ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Hakikat ibadah itu sebagai cinta, jihad kita di jalan Allah dengan berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang-orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah orang-orang yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah, baik itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Karena sebab itulah tujuan hidup kita akan terwujud. Nah, fungsi daripada kita melakukan ibadah itu adalah mewujudkan hubungan antara Tuhan dengan hambanya, pertama. Yang kedua itu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya.
melatih diri untuk disiplin, serta membantu kita dalam mengontrol emosi. Nah, lalu yang terakhir ada hikmah ibadah dan amal soleh. Yaitu yang pertama, kita tidak akan merasa syirik kepada hal apapun. Lalu yang kedua, kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita terhindar dari kemaksiatan atau terhindar dari larangan-larangan perintah Allah, dari perbuatan zina, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Yang ketiga, kita dapat berjiwa sosial dengan catatan kita merasa tenggang rasa atau kita merasa saling membutuhkan dan saling menolong antar umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir, kita tidak menjadi kikir. Lalu ada merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun Allah itu tidak terlihat, walaupun Allah itu tak tampak, tapi kita tuh merasakan bahwa Allah itu hadir di sekeliling kita. Dia selalu ada melihat kita di setiap waktu, dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Lalu ada terkabulnya doa-doa, memiliki banyak saudara seiman semuslim, dan lalu ada memiliki kejujuran, berhati ikhlas, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kedisiplinan. Yang terakhir adalah penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan seseorang muslim, maka baginya akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nanti di akhirat. Nah, diterima atau tidaknya ibadah kita itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa melihat yaitu indikatornya, dua faktor penting, yaitu ibadah secara ikhlas dan dilakukan secara benar. Karena ketika seseorang muslim sudah mampu melaksanakan keistiqomahannya dalam beribadah, maka akan timbul pribadi yang memiliki komitmen di dalam hidupnya. Ibadah dapat merendahkan diri, menyerahkan diri, penyerahan diri, ketaatan dan berbakti sepenuhnya. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti kita menerima kesan dari sifat-sifat ilahi. Kita meresap serta mencerminkan sifat-sifat itu dalam dirinya sebagai bentuk pernyataan iman kepada tauhid ilahi yang diwujudkan dalam perbuatan dengan ketaatan dan penghikmatan. Lalu sarannya itu, sebagai manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus senantiasa menjalankan perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Mengimplementasikan bentuk ketakwaan dan keimanan dengan beribadah serta berbuat amal soleh merupakan bukti bahwa kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kritik serta saran yang membangun dan mendukung untuk kelancaran kelompok kami, boleh dicantumkan di kolom komentar atau kolom diskusi. Sekian dari presentasi kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.